Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, jumpa lagi dengan Bunda Ais. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Selamat belajar. Anak soleh dan soleha, sebelum belajar, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila dengan benar. 2. Setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. 3. Setelah membaca teks tentang Sultan Agung, siswa mampu menambah informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Anak soleh dan soleha, setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Mari sama-sama kita baca teks di halaman 64 tentang Gusnadi Wiyoga, remaja berprestasi. Anak soleh dan soleha, berdasarkan teks Gusnadi Wiyoga, remaja berprestasi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja prestasi yang telah diraih oleh Gusnadi Wiyoga? Wiyoga berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Nasional tahun 2011 di Manado. Wiyoga juga pernah mewakili Indonesia dalam turnamen internasional di ajang International Competition and Assessment for School (ICSAS) di wilayah Asia Pasifik tahun 2011. 2. Bagaimana usaha Gusnadi Wiyoga dalam meraih prestasinya? Prestasi tersebut dicapainya dengan kerja keras. 3. Bagaimana sikap Gusnadi Wiyoga ketika menghadapi kegagalan? Wiyoga tidak putus asa, ia malah semakin semangat belajar. 4. Sebutkan ajang-ajang perlombaan yang pernah diikuti oleh Gusnadi Wiyoga. Lomba Matematika mewakili Indonesia di Hong Kong, Olimpiade Sains Nasional tahun 2011 di Manado, dalam turnamen internasional di ajang International Competition and Assessment for School atau ICAS di wilayah Asia Pasifik tahun 2011. 5. Bagaimana pendapatmu mengenai sikap kerja keras yang dilakukan oleh Gusnadi Wiyoga? Jelaskan. Kerja keras yang dilakukan Gusnadi Wiyoga dapat menjadi teladan agar kita juga terus bersemangat belajar untuk menggapai cita-cita dan prestasi yang lebih tinggi. Salah satu sikap yang dimiliki oleh Wiyoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut sila kelima. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila tersebut mempunyai makna: 1. Keadilan terhadap sesama manusia. 2. Semua manusia harus bekerja keras. 3. Mengakui kedaulatan Indonesia dan bangsa lain. 4. Menganggap semua manusia dan bangsanya adalah sederajat dengan bangsa lain. 5. Memperlakukan sesama manusia dengan perlakuan yang sama, baik di muka hukum atau di muka masyarakat.
Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang, yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Jika kebutuhan pangan dan sandang rakyat terpenuhi dengan baik, maka Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Anak soleh dan soleha, untuk tugas di rumah, kerjakan halaman 67. Menjawab pertanyaan tentang sila kelima Pancasila. Jangan lupa setelah mengerjakan, upload fotonya di Google Classroom ya. Anak soleh dan soleha, kita harus bekerja sama dan membantu orang lain. Karena bekerja sama dan saling membantu akan meringankan tugas bersama. Sekarang, mari kita praktekkan sikap kerjasama dan saling membantu dalam sebuah percobaan sederhana. Percobaan kali ini adalah membuat kaca pembesar atau loop. Kalian dapat melakukan percobaan ini bersama anggota keluarga di rumah ya. Siapkan alat dan bahannya. Lakukan langkah kerjanya dan laporkan hasil percobaannya. Di sini Bunda sudah tuliskan hasil percobaan dari percobaan membuat kaca pembesar atau loop. Nama percobaannya adalah percobaan membuat loop sederhana. Tujuan percobaannya membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah botol bening dengan permukaan rata, air, dan buku pelajaran. Langkah kerjanya yaitu isi botol dengan air, letakkan buku pelajaran di bawah botol. Lihat apa yang terjadi. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari botol. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu percobaan tersebut membuktikan bahwa melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau lup membuktikan adanya pembiasan cahaya. Anak soleh dan soleha, kita banyak menemukan jenis cermin. Jenis cermin dibedakan menjadi cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Masing-masing cermin tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Pertama, yaitu cermin datar. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar yaitu bayangan tegak dan sama besar dengan benda aslinya. Yang kedua, cermin cekung. Bayangan yang dihasilkan yaitu bayangan benda lebih besar dari aslinya. Yang ketiga, cermin cembung. Bayangan yang dihasilkan yaitu bayangan benda lebih kecil dari aslinya. Cermin datar menampilkan benda sesuai aslinya. Cermin datar dapat dimanfaatkan untuk membuat benda seperti cermin rias. Fungsinya untuk melihat bayangan sama besar dengan benda aslinya. Cermin cekung membuat bayangan benda jadi terbalik lebih besar dari benda aslinya. Reflektor slide proyektor memanfaatkan cermin cekung sebagai penyebar atau pemantul cahaya pada layar. Alat ini biasa digunakan pada kebutuhan presentasi dan semacamnya. Cahaya ditembakkan kepada layar putih menggunakan alat yang dilengkapi cermin cekung. Pengaturan besar dan kecil gambar dapat dilakukan secara manual. Penggunaan cermin cekung juga dapat kita lihat pada senter. Yang ketiga, cermin cembung. Cermin cembung membuat benda nampak lebih kecil daripada benda aslinya. Cermin cembung dapat dimanfaatkan untuk membuat cermin cembung besar dan biasanya diletakkan di pertigaan jalan. Fungsinya untuk melihat kendaraan yang berada persis di persimpangan jalan agar tidak terjadi tabrakan.
Cermin cembung juga digunakan pada spion. Anak soleh dan soleha, sekarang mari kita baca teks di halaman 78, yaitu teks tentang Sultan Agung. Berdasarkan teks Sultan Agung, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah Sultan Agung itu? Sultan Agung merupakan salah satu raja Islam yang sangat terkenal. Beliau adalah Raja Mataram. 2. Tahun berapakah Sultan Agung memimpin Mataram? Sultan Agung memimpin Mataram tahun 1613 sampai 1645. 3. Sebutkan jasa-jasa Sultan Agung. Sultan Agung memadukan kalender Hijriyah dengan kalender Saka. Beliau juga menulis naskah sastra Gending. Beliau juga memerintahkan menggunakan bahasa Bagongan sebagai bahasa umum di lingkungan keraton. Beliau juga sangat gigih dalam melawan penjajahan Belanda pada saat itu. 4. Siapakah yang diperangi Sultan Agung? Sultan Agung memerangi penjajah Belanda. 5. Bagaimana cara Sultan Agung menghilangkan kesenjangan sosial di kalangan keraton? Beliau memerintahkan menggunakan bahasa Bagongan sebagai bahasa umum di lingkungan keraton. Berdasarkan bacaan mengenai Sultan Agung, tulislah keterangan pada gambar di halaman 80 berikut ini. Musuh yang dihadapi adalah penjajah Belanda. Kerajaan yang dipimpin adalah Kerajaan Mataram tahun 1613 sampai dengan 1645. Karya yang dihasilkan adalah menulis naskah sastra Gending. Jasa-jasanya adalah memadukan kalender Hijriyah dengan kalender Saka, menulis naskah sastra Gending, memerintahkan menggunakan bahasa Bagongan sebagai bahasa umum di lingkungan keraton. Beliau juga sangat gigih dalam melawan penjajahan Belanda. Sikap dan perilaku Sultan Agung yang perlu dicontoh adalah pantang menyerah, sabar dalam menerima cobaan, berani, memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan meneladani sikap para pahlawan, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak soleh dan soleha, ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Membatasi mobilitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.